Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sudah siap belajar hari ini? Harapannya kalian semua sudah siap untuk mempelajari pelajaran kita pada video kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Itu mengenai rahasia dapur promosi dan menjawab sebuah pertanyaan besar, kenapa kita selalu tergoda sama yang namanya diskon. Kalian hari ini sudah ada yang membuka Shopee untuk sekedar melihat diskon atau promo apa yang ada di Shopee? Saya yakin pasti 1-2 ada ya, untuk mengecek hari ini sudah ada promo apa atau diskon apa di Shopee. Tapi saya yakin juga kalian pernah nggak sengaja buka Shopee, iseng-iseng buka Shopee, kemudian tidak sengaja lihat yang namanya diskon, promo. Kalian bukan hanya memasukkan barang itu ke keranjang, tapi justru kalian malah sampai ke tahap check out, kalian membeli barang tersebut. Padahal barang itu belum tentu kalian butuhkan. Seperti itu. Kenapa kita selalu mudah tergoda ya sama yang namanya diskon? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas mengenai pertanyaan itu. Kita akan menjawab pertanyaan itu dengan rahasia dapur promosi. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu pamfletnya dari Shopee. Tidak asing lagi ya sama Shopee. Nah, di pamflet ini tertulis bahwa mobil itu harganya 10.000 dan iPhone harganya juga 10.000. Kira-kira Shopee rugi nggak ya memberikan mobil dan iPhone seharga 10.000? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, jawabannya adalah Shopee itu tidak rugi. Karena apa? Karena promo ini berjalan tidak setiap hari, dan inilah justru bagian dari yang namanya apa? Strategi promosi dari Shopee. Kenapa begitu? Shopee justru bisa menarik banyak pelanggan dengan adanya promo seperti ini. Kok bisa? Karena memang di sini mobil harganya 10.000, padahal aslinya di dealer ketika kita beli baru, harga sebuah mobil bisa di atas 100 juta. Dan iPhone sekarang, iPhone baru di atas 10 juta. Ini dengan cuma-cuma Shopee memberikan harga mobil 10.000, memberikan harga iPhone 10.000. Dengan banyaknya konsumen yang melihat ini, justru konsumen ini malah akan mau berebut dan segera membuka Shopee untuk berebut mobil seharga 10.000 dan iPhone 10.000. Dengan begitu, banyak yang membuka Shopee, banyak yang berbelanja di Shopee, banyak yang justru malah tadinya belum menggunakan Shopee, mau mendownload Shopee dan menggunakan Shopee, saat ini justru malah akan meningkat dengan adanya promo ini. Maka Shopee dengan begitu tidak rugi, karena semakin banyak yang menggunakan Shopee, tentu keuntungan dari Shopee juga akan meningkat. Itu kenapa promosi gede-gedean seperti ini Shopee tidak pernah rugi, malah justru banyak pelanggan dengan adanya promo ini, sehingga banyak keuntungan yang diperoleh oleh Shopee. Begitu ya. Oke, selanjutnya dari tadi kita membahas mengenai promosi. Sebenarnya promosi itu apa sih? Nah, ini yang perlu kita dalami dan perlu kita ketahui bersama-sama terlebih dahulu. Promosi ini di sini sudah saya tulis dengan tebal ya, cetak tebal. Promosi ini adalah cara sebuah perusahaan untuk membujuk kita selaku konsumen atau calon pelanggan supaya apa? Supaya mau membeli produknya. Seperti Shopee tadi, Shopee mau banyak yang menggunakan Shopee. Caranya gimana? Dengan menggunakan promo yang gede-gedean tadi, mobil 10.000, iPhone 10.000. Tujuannya apa? Nah, bicara soal tujuan, di sini ada 3. Yang pertama, memberi informasi, membujuk, dan mengingatkan. Gimana itu kok tiga-tiganya bisa bekerja dalam sebuah promosi? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di pamflet yang ini. Yang pertama dulu, kita bedah. Memberi informasi. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ya. Di pamflet ini, siapa yang sedang mengadakan promo? Di sini sudah terlihat jelas, yaitu Brastagi Supermarket. Gitu. Brastagi Supermarket ini sedang mempromokan apa? Mempromokan kiwi hijau super, harganya segini. Jeruk harganya segini. Red kiwi harganya segini. Pear dan seterusnya harganya seperti itu. Itu artinya sudah
sedang memberikan sebuah informasi. Sudah bisa kita centang ya bahwa sebuah promosi itu tujuannya untuk memberikan informasi bahwa Brastagi ini sedang menjual barang-barang tersebut dengan harga yang terpampang jelas. Yang kedua, membujuk. Sisi membujuk ini di mana? Di sini ada tulisan hot sale. Hot sale ini artinya penjualan yang sedang hot-hotnya, penjualan yang sedang banyak dicari-cari gitu ya. Tapi periodenya terbatas. Di sini terlihat bahwa harga kiwi harganya segini, jeruk harganya segini dan seterusnya. Artinya membujuk untuk apa? Pelanggan itu atau calon konsumen itu bisa membeli barang-barang ini dengan harga yang seharusnya relatif murah daripada harga normal atau harga biasanya gitu. Dan untuk menyambung ke yang ketiga, keduanya sekaligus bisa kita centang di sini. Di sini kita bisa lihat di pojok kanan atas pamflet ada periodenya. Ini sekaligus mencentang dua-duanya, membujuk dan mengingatkan bahwa apa? Brastagi Supermarket ini mengadakan promo yang seperti ini, barang-barang yang seperti ini dengan harga-harga seperti ini hanya berlaku dalam periode yang tidak lama, 23 sampai 26 Oktober 2025. Artinya apa? Setelah lewat dari tanggal ini, itu tidak bisa lagi belanja di Brastagi Supermarket dengan barang-barang ini dengan harga yang seperti ini. Seperti itu. Artinya pamflet ini sudah merepresentasikan tujuan daripada promosi, yaitu apa? Memberi informasi sudah, membujuk sudah, dan mengingatkan sudah. Dan yang terakhir di bawah ini apa teman-teman yang bisa kita ambil? Di sini adalah dengan kalian berbelanja di Brastagi Supermarket, dengan konsumen berbelanja di Brastagi Supermarket, Brastagi Supermarket ini sedang memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan bahwa ketika belanja di Brastagi Supermarket, kita berkesempatan loh untuk memiliki kupon atau voucher undian yang undiannya barang-barang di bawah ini, yang mungkin tidak dimiliki oleh supermarket lainnya. Itu yang membujuk calon konsumen atau konsumen untuk berbelanja di Brastagi Supermarket. Itulah yang dinamakan strategi pemasaran. Tujuan dari pemasaran. Nah, tujuan dari pemasaran itu didukung dengan adanya beberapa jenis pemasaran atau promosi. Kalau di sini saya sebutnya adalah sebuah jurus. Yang di sini bisa kita rangkum atau bisa saya simpulkan tuh ada 5 jurus. Ada advertising periklanan, ada personal selling atau penjualan pribadi, lalu public relation atau hubungan masyarakat, lalu direct marketing, pemasaran langsung, dan terakhir sales promotion atau promosi penjualan. Kelima jurus ini seperti apa akan kita bedah lebih lanjut di slide setelahnya. Nah, yang pertama dulu, jurus pertama yaitu advertising atau periklanan. Seperti namanya sendiri, advertising atau periklanan itu jangkauannya tentu banyak orang dan sifatnya satu arah dan massal. Contohnya seperti apa? Di sini terlihat ya, baliho besar di pinggir jalan raya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lewat di jalan raya tersebut notice, aware, paham, mengerti, melihat bahwa ada yang namanya teh pucuk di sini. Jadi harapannya teh pucuk ke orang-orang yang lewat di jalan raya, orang-orang yang lewat di sana bisa membeli teh pucuk ketika sedang haus, ketika sedang ingin teh, ketika sedang beristirahat butuh minuman. Nah, itu harapannya baliho ini seperti itu. Kemudian sudah tidak asing lagi yang namanya iklan. Kita sering lihat di TV ya, ada sampo Head and Shoulders, ada mie Indomie, mie instan Indomie. Kedua ini dinamakan juga advertising atau periklanan. Sifatnya apa tadi? Satu arah. Kenapa satu arah? Karena iklan-iklan dan baliho ini tidak bisa kita ajak untuk berinteraksi, kita tidak bisa kita ajak untuk tanya jawab. Oh, Indomie itu rasanya apa aja ya? Kita tidak bisa tanya ke iklan tersebut. Iklan tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan, tidak bisa berinteraksi dengan yang namanya iklan. Itulah yang namanya advertising. Sistemnya hanya satu arah dan massal. Iklan ini diproduksi sedemikian rupa dan sedemikian banyak berulang kali di televisi supaya bisa kita lihat berulang kali. Supaya apa?
Kembali ke tujuan tadi, membujuk kita supaya membeli produk dari masing-masing perusahaan. Next, jurus kedua yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Definisinya apa? Di sini definisi promosi penjualan sifatnya itu jangka pendek dan pembeliannya mendesak untuk dibeli sekarang. Kata kuncinya biasanya di pamflet-pamflet atau di iklan-iklan itu tertulis sekarang juga atau buy one get one. Contohnya di sini Grand Depok City perumahan ya. Di sini tertulis beli sekarang. Kalau beli sekarang kita bisa hemat 10%, KPR sekian, kemudian DP-nya 0%, cashback sekian, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan sales promotion. Selain itu, yang tentu tidak kalah asing kita dengar ya, ada McD nih. McD ini melakukan promosi beli satu gratis satu. Tapi apa? Jangka pendeknya di sini, sekali lagi jangka pendeknya dalam sales promotion, itu khusus drive-thru di tanggal 14 Februari. Dan mulainya jam 11. Itu jangka pendek karena hanya 14 Februari dan khusus drive-thru. Artinya selain drive-thru tidak bisa, dan di luar tanggal 14 Februari juga tidak bisa menikmati promosi beli satu gratis satu daripada McD. Itulah yang dinamakan sales promotion. Sampai sini harapannya bisa memahami dengan baik ya. Lalu selanjutnya kita beralih ke personal selling atau penjualan secara pribadi. Definisinya apa? Definisinya penjualan secara pribadi ini sifatnya adalah langsung atau tatap muka biasanya. Antara siapa? Penjual dan pembeli. Kata kuncinya apa? Tatap muka dan dua arah. Kalau tadi advertising periklanan itu satu arah, penjualan secara pribadi ini sifatnya adalah dua arah. Bisa kita lihat dalam gambar ini ada dua orang, yang pertama ini pembeli, yang kedua ini penjual ya dalam hal ini. Keduanya bisa saling tanya jawab. Begitu juga di sini ada penjual, di sini ada pembeli, ada sales, ada calon pembeli. Ketika seseorang ingin membeli sebuah produk, dia bisa memastikan produk tersebut dengan menanyakan produk tersebut ke penjual. Misalnya kita beli mobil nih, di mobil seberapa irit mobil ini, kemudian garansinya berapa lama, gratis biaya servis sampai kapan, suku cadangnya bagaimana, dan sebagainya bisa ditanyakan langsung ke penjual. Dan penjual bisa melakukan promosi yang dengan strategi dan gencarnya sendiri supaya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya apa? Supaya si calon pembeli ini bisa memutuskan untuk membeli produk yang sedang dia jual. Seperti itu. Itu salah satu contoh personal selling atau penjualan pribadi. Seperti itu. Next. Di jurus keempat itu public relation atau humas, hubungan masyarakat. Contohnya seperti apa? Sudah tidak asing ya, di sini terlihat. Tan Boy Kun, salah satu food vlogger yang sudah cukup terkenal ya di Indonesia. Tujuannya apa? Public relation ini membangun citra yang baik. Dan positifnya bagi perusahaan apa? Positifnya adalah biaya promosi ini gratis. Coba kita telaah Tan Boy Kun ini. Ketika dia datang ke rumah makan ini, ke restoran ini, restoran all you can eat, apakah Tan Boy Kun ini dibayar? Justru tidak, justru Tan Boy Kun yang membayar semua makanan yang dia beli karena all you can eat, gitu ya. Apakah restoran membayar Tan Boy Kun? Enggak, karena dia dengan sukarela datang ke restoran ini, dia yang membuat video ini, dia yang makan makanan sebanyak ini, dia yang mengeluarkan biaya, gitu. Nah tujuannya apa? Tadi membangun citra baik. Dengan adanya Tan Boy Kun seperti ini, dia adalah sosok yang berpengaruh, sosok yang memiliki subscriber, follower yang banyak, pengikut yang banyak. Itu otomatis akan mendatangkan follower-follower atau pengikut-pengikut daripada Tan Boy Kun untuk ikut juga datang ke restoran all you can eat ini. Itulah salah satu keunggulan dari public relation. Tan Boy Kun ini mengundang secara tidak langsung para follower, para penonton dari videonya Tan Boy Kun ini ketika dia upload ke media massa, dikonsumsi oleh banyak pihak, maka mengundang pihak-pihak tersebut, calon-calon konsumen ke restoran ini. Itu adalah salah satu contoh cara marketing yang public relation. Selanjutnya di jurus terakhir, jurus kelima, itu ada namanya direct marketing atau pemasaran langsung ya.
langsungnya itu bukan tatap muka ya, seperti personal selling tadi, beda. Bedanya apa? Ini komunikasi langsung ke pelanggan secara spesifik yang datanya sudah dimiliki. Gitu. Datanya sudah dimiliki. Contohnya apa? Di sini kita lihat ada contoh aplikasi Gojek. Data yang dimiliki oleh Gojek apa? Oh, kita sering pergi ke mall. Maka ditawarkanlah GoMall dengan menggunakan kupon-kupon tertentu. Gitu. Kemudian selain itu kita sering menggunakan GoFood, maka digunakanlah GoGift dengan GoFood tiap hari, bla 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 bla. Ini salah satu contoh promosi langsung karena kita sering pakai GoFood. Gitu. Nah, notifikasi-notifikasi seperti ini sering kita terima di aplikasi-aplikasi tertentu berdasarkan data yang dimiliki. Data apa? Data kebiasaan kita. Oh, kita sering atau suka buka GoMall ya, maka yang muncul seringnya adalah GoMall. Kita sering GoFood, maka yang sering muncul adalah iklan dari GoFood. Begitu. Masing-masing data yang dimiliki oleh masing-masing akun Gojek atau masing-masing akun penyedia layanan jasa lain tentu itu berbeda-beda. Tergantung kebiasaan, tergantung persepsi kita ketika menggunakan sebuah aplikasi. Makanya direct marketing langsung ke pelanggan secara spesifik. Kalau saya yang muncul seperti ini belum tentu yang kalian yang ada di HP kalian seperti ini juga. Itu tergantung dengan individu masing-masing, preferensinya masing-masing, seperti itu. Nah, itu tadilah kurang lebih definisi, tujuan, dan kelima jurus promosi. Harapannya materi ini bisa sampai ke kalian dengan baik, bisa dipelajari dengan lancar. Materi ini juga harapannya bermanfaat bagi banyak pihak. Sampai di sini, kalau ada masukan saya persilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.